Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika and Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngasih lagi latihan soal dan pembahasan seputar SKB kesehatan stunting. Iya, karena video ini aku memang belum ada ngebuat dan kemarin sempat baca komen kalian, "Kak, stunting dong," gitu. Ya udah, jadi aku putuskan untuk ngebuat video ini. Tapi ya, sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku tuh tambah semangat untuk buat video-video yang kayak gini, ya insya Allah bisa bermanfaat. Dan iya, sebelum kita mulai, aku mau merekomendasikan dulu buat teman-teman khusus kesehatan, jadi nggak mesti perawat, semua formasi kesehatan. Nah, aku mau ngajak kalian untuk join member program CPNS Mastery, karena ya fasilitasnya banyak banget yang bisa kalian dapat, yaitu ya pakai soal SKB sesuai jurusan, kemudian ada materi belajar atau e-book. Nah, tryout yang berbeda ini adalah sistem CAT gitu, jadi kalian bisa ngerjainnya dari handphone dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi kayak tampilan seperti saat lagi SKB. Nah, apalagi ada rankingan nasional, kemudian ada bocoran soal teman-teman dari peserta SKB 2018 dan ada kisi-kisi. Nah, berita baiknya ini tuh cuma sekali bayar teman-teman, jadi ada durasi waktu 1 tahun untuk kalian bisa akses. Nah, materi soal itu akan terus diupdate sampai masa CPNS 2019 berakhir atau sampai selesai SKB. Nah, misalnya ntar ada updatean materi dan soal, itu kalian gak akan lagi dipungut biaya sama sekali gitu, jadi udah sekali aja bayar. Nah, untuk kupon kalian bisa gunakan SKB Yes untuk dapat potongan harga, atau kalian bisa gunakan kupon dari aku, kalian ketik aja. Nah, ini dia tampilannya kalau kalian klik link di deskripsi. Nah, kalian tinggal masukkan aja kode diskon itu Kartika, terus kalian klik aja apply. Nah, itu akan langsung sukses, Anda mendapatkan diskon sebesar 21.000. Jadi dari harga normalnya 120, kalian hanya membayar 99 ribuan gitu aja gitu. Jadi murah banget lah, 99.000 dapat fasilitas yang banyak kayak tadi. Nah, selain itu kalian kan bisa belajar mandiri tuh di website. Nah, untuk tambahannya kalian bisa pakai seri SKB bidang kesehatan dari Pak Kanduru, gitu. Jadi sebelumnya Pak Hendi Kanduru itu hanya mengeluarkan Kapita Selekta khusus SKB keperawatan. Nah, sekarang beliau sudah mengeluarkan seri SKB bidang kesehatan umum gitu. Jadi karena di SKB kan selain jurusan kita itu 70%, ada 30% skor yang penyumbang skor 30% itu dari kesehatan umum gitu. Jadi buat teman-teman tuh harus dimaksimalkan supaya bisa 100% persiapannya untuk menghadapi SKB tahun ini. Nah, Kak, misalnya aku mau daftar, gimana sih caranya? Semua udah aku letakin di description box, jadi kalian tinggal klik aja. Misalnya kayak dari perawat yang nonton video ini, Kak, aku mau bimbel perawat, kalian klik juga di deskripsi, udah aku letakin linknya. Pokoknya buka aja, kalian tinggal pilih mau formasi apa dan apa, itu ada semuanya. Oke teman-teman, kita langsung aja ngebahas soal, tapi aku mau menggarisbawahi dulu ke kalian, di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui gitu, karena sifatnya di sini kita belajar bareng gitu, karena kayak belum profesional aja kalau seandainya aku tuh kayak guru gitu, aku hanya nyebar aja beberapa soal yang aku tahu. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Kondisi gagal tumbuh pada tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama merupakan definisi dari A. Stunting, B. Cerdik, C. Diare, D. Infeksi, E. Campak. Oke, ini mungkin kalian tahu ya. Pasti jawabannya stunting dong, kan lagi ngebahas stunting. Iya, kenapa aku putuskan ini tuh supaya kalian tahu aja apa sih makna dari stunting gitu. Jadi misalnya soalnya dimodifikasi, kalian udah tahu jawabannya. Ya, jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dengan adanya kerja sama lintas sektor, diharapkan dapat menekan angka di Indonesia sehingga dapat tercapai target SDGs pada tahun 2025, yaitu penurunan angka stunting hingga A. 25%, B. 30%, C. 35%, D. 40%, E. 50%. Nah, dikarenakan ada kerjasama kemarin tuh ya, ada lintas sektor, itu tuh kayak mempengaruhi gitulah hasil dari penurunan angka stuntingnya itu menjadi iya D, 40%. Itu jawaban yang paling benar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang standar antropometri anak adalah A. Nomor 1 tahun 2020, B. Nomor 2 tahun 2020, C. Nomor 3 tahun 2020, D. Nomor 4 tahun 2020, E. Nomor 5 tahun 2020. Oke, jadi ini peraturan menteri yang baru ya teman-teman, dan itu tuh kayak berkaitan lah sama stunting karena berkenaan tentang standar antropometri anak, jadi ukurannya gitu.
Nah, jawaban yang paling benar adalah ya B, nomor 2 tahun 2020. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan WHO, Indonesia termasuk ke dalam negara dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara. Rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005 sampai 2017 adalah 36,4%. Adapun posisi Indonesia adalah, oke, kita akan ngebahas. Aku tadi udah sempet cari. Indonesia itu berada dalam peringkat keberapa sih untuk regional Asia Tenggara menurut data yang dikumpulkan oleh WHO? Nah, jawabannya adalah Indonesia berada pada peringkat atau posisi C, peringkat ketiga. Ini dia teman-teman. Indonesia duduki posisi ketiga kasus stunting tertinggi di Asia. Nah, ini tuh aku dapat dari visioner.id. Kasus stunting atau gagal tumbuh pada anak balita di Indonesia masih tinggi dan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan kasus tertinggi di Asia gitu. Oke, jadi jawaban yang paling benar udah ketemu ya, ada di C. Soal nomor 5, dampak jangka pendek stunting adalah A. Peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, B. Perkembangan kognitif, motorik, dan verbal tidak optimal, C. Peningkatan biaya kesehatan, D. A dan C benar, E. Benar semua. Oke, kita akan langsung ngejawab apa aja sih dampak dari stunting ini. Dan aku udah nemu tadi kayak animasinya gitu ya. Semoga teman-teman tuh lebih mudah memahaminya kalau jawaban atau pembahasannya itu kayak animasi, jadi mudah nempel karena dia berbentuk gambar. Karena mungkin ada beberapa yang nggak suka gitu kalau hanya kayak gak tulisan aja gitu, kayak mudah lupa gitu. Nah, kalau dia bentuk animasi itu pasti cepat lekat dan cepat ingat. Oke, kita akan bahas. Nah, ini dia dampak dari stunting. Nah, yang pertama itu ada gangguan kemampuan kognitif, berarti jawaban B benar. Kemudian kurang mampu berprestasi di sekolah, ini bisa berkaitan di A, peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Kemudian penghasilan berkurang, ini bisa jadi peningkatan biaya kesehatan. Jadi jawaban dari A, B, C itu benar semua. Pilihan yang paling benar ada di E, ya benar semua. Lanjut ke soal nomor 6. Stunting merupakan salah satu target SDGs yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan. A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Dan aku udah nemuin juga jawaban atau pembahasan yang berbentuk animasi supaya kalian mudah ingat. Dan ini perlu catatan teman-teman, mungkin kalian sering komen, "Kak, kok soalnya dikit banget sih?" gitu. Nah, emang iya, aku paling per video itu ada 5 sampai 6 soal, atau mungkin kayak bonus-bonus ya agak nambah dikit, enggak pernah banyak-banyak karena ya untuk di soal misalnya kayak stunting itu nggak mungkin soalnya sampai banyak gitu ya. Kalau kalian ketemu di SKB paling hanya 1 atau 2 soal gitu. Nah, kalau misalnya aku kasih kalian soalnya banyak terus kalian kayak kebanyakan nyimpen soal dan lupa, jadi menurut aku lebih baik sedikit tapi berkualitas dan mudah diingat. Jadi misalnya kalian dapat soal yang kayak gini tuh udah nggak lupa-lupa gitu kan, oh iya ini soal Kak Kartika kemarin kayak gitu. Oke, aku akan bahas tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Stunting itu adalah salah satu target, ada di poin kedua, mengurangi kelaparan. Jadi tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan ada di jawaban B, yang kedua. Oke teman-teman, kayaknya gitu aja dulu video yang bisa aku share kali ini gitu seputar stunting dan latihan soal. Dan misalnya kayak kalian ngejawabnya, harusnya kalian dari awal tuh jangan tahu dulu jawaban yang benar, terus kalian latih gitu diri kalian, bisa nggak sih benar berapa sih gitu. Nah, kalau kalian benar berapa atau salah berapa, komen di bawah ya. Oke, kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe, ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.